Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan risiko UMKM. Materi yang pertama adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang melibatkan banyak risiko yang mana risiko tersebut akan diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara global, bagian dari organisasi atau perusahaan. Setelah melakukan manajemen risiko terintegrasi, setiap keputusan strategi yang dipilih selalu didasarkan pada informasi yang valid dan dapat diandalkan. Kedua yaitu tujuan manajemen risiko, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, lalu mengukur atau menentukan besarannya risiko sehingga kemudian dapat dicairkan. Solusi untuk mengatasi risiko tersebut, manajemen risiko juga bermaksud untuk memperkecil atau mengendalikan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan dihadapi. Ketiga, contoh manajemen risiko. Pengimplementasian dari manajemen risiko sendiri dapat dilihat pada perbankan, di mana terdapat tiga hal penting dalam manajemen risiko bank yang seharusnya menjadi perhatian bagi kalangan pengelola dan pemilik bank, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusianya. Macam-macam risiko itu ada dua, satu risiko murni, kedua risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko di mana ada kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh, kecelakaan, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Kedua, risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contoh, usaha bisnis UMKM. Materi yang selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu ada tiga, satu perencanaan, dua pelaksanaan, ketiga pengendalian. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Ketiga, pengendalian. Materi selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ada 6, yaitu satu, penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah penghindaran. Tetapi, cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut. Kedua, ditahan. Contoh dalam cara ini misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diansurasikan oleh orang tersebut, merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri resiko kecelakaan. Ketiga, diversifikasi. Diversifikasi memiliki maksud menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya. Keempat, transfer risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Kelima, pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan
probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita masang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran. 6. Pendanaan risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana jika menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut? Apakah dari asuransi atau menggunakan dana cadangan? Isu semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan risiko. Materi selanjutnya adalah risiko yang sering muncul di UMKM. Pertama, risiko produk atau jasa. Risiko ini biasanya muncul jika barang terlalu lama ada di stok, kualitas barang turun, transparansi barang terhambat, kenaikan harga barang baku, risiko penurunan kualitas layanan untuk jenis usaha jasa. Risiko adalah kata yang kita dengar setiap hari, seringkali berkonotasi negatif, sesuatu yang tidak patut diapresiasi dan sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Risiko sendiri timbul karena adanya ketidakpastian. Dalam dunia bisnis, risiko akan selalu ditemui akibat adanya ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian. Hal yang sama juga berlaku pada usaha kecil dan menengah (UKM) basis modal yang kurang kuat, sehingga menimbulkan risiko gangguan operasional, kerugian finansial, bahkan kebangkrutan. Walaupun risikonya bermacam-macam dan pasti ada di dunia industri, namun risiko bisa saja terdeteksi lebih dini sehingga dampak yang mungkin terjadi dapat diramalkan. Kelola risiko agar risiko tidak menjadi gangguan dalam operasional. Kegiatan industri ini biasanya disebut dengan manajemen risiko, risk management. Risiko ini tidak hanya pada perusahaan besar saja, namun juga terjadi pada perusahaan kecil atau usaha kecil seperti UMKM. Risiko akan muncul setiap saat dan pada setiap orang, karena pada dasarnya segala sesuatu sangat erat kaitannya dengan risiko. Kebanyakan UMKM jarang menerapkan manajemen risiko dan melakukan hal tersebut manajemen bisnis strategis. Bagi usaha kecil dan menengah, sumber daya dan modal terbatas. Keputusan yang diambil pemilik rumah seringkali mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan berdasarkan situasi keuangan mereka. Manajemen risiko pada industri kecil dapat didasarkan pada manajemen proyek atau manajemen risiko tradisional. Manajemen risiko yang sederhana akan membantu industri kecil mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Manajemen keuangan menjadi core berkembangnya bisnis dan permasalahan banyak pelaku UMKM. Memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis berjalan. Karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis. Sedikit pada pelaku UMKM di Kebumen yang tidak perhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien, pengelolaan uang yang tidak efisien, dan akan membuat masalah. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangan yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih jelas dari pemasukan. Hal itu berarti keuangan bisnis tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan. Solusi permasalahan UMKM mengenai manajemen keuangan ini tentang bagaimana para pelaku UMKM untuk bisa untung dalam mengelola keuangan dengan baik. Mungkin salah satunya dengan melakukan pembukuan keuangan untuk mengetahui cash flow bisnis. Hal ini yang masih menjadi kendala dari sisi pelaporan keuangan pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam perhitungkan
omset, laba kotor sampai dengan laba bersih, karena pembukaan yang masih manual. Seringkali pembukaan manual menghambat UMKM untuk bisa growth and scale up bisnisnya. Banyak UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi tanpa memperhatikan pemasaran, distribusi barang, dan pemasaran kurang tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang, rekomendasi, dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kenyataannya di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi Z ini hanya berfokus pada kualitas produksi barang, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan tempatkan pada nomor kesekian. Padahal salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Dalam setiap pengelolaan risiko, sebagai pemilik usaha dituntut cermat dan tepat mengambil keputusan, bukan hanya untuk jangka pendek dan menengah usaha tapi juga dalam jangka panjang. Kunci utama dalam manajemen risiko adalah menetapkan prioritas masalah yang harus diselesaikan dengan memperkirakan skenario terburuk yang mungkin akan terjadi. Manajemen risiko merupakan proses yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap bagian dan level dalam perusahaan atau organisasi skala UMKM, sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau opportunity secara lebih sistematis. Materi selanjutnya adalah pengendalian risiko UMKM. Pengendalian risiko atau risk management adalah langkah-langkah yang diambil oleh suatu organisasi atau usaha untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan kinerja mereka. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah yang dapat membantu UMKM dalam mengendalikan risiko. 1. Identifikasi risiko, yaitu identifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin mempengaruhi UMKM Anda, seperti risiko operasional, finansial, strategis, hukum, atau reputasi. Libatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik usaha, karyawan, dan mitra bisnis dalam proses identifikasi risiko. Kedua, evaluasi risiko, yaitu setiap risiko berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya pada bisnis Anda. Prioritaskan risiko-risiko yang memiliki dampak tinggi dan probabilitas tinggi. Ketiga, pengurangan risiko. Setelah mengidentifikasi risiko-risiko utama, cari cara untuk menguranginya. Ini bisa melibatkan perubahan dalam proses bisnis, investasi dalam pelatihan, atau perubahan kebijakan, pertimbangan penggunaan asuransi untuk melindungi bisnis dari risiko tertentu. Keempat, rencanakan respon terhadap risiko. Buat rencana respon untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Ini baru mencakup tindakan yang harus diambil jika risiko tersebut terjadi. Pastikan bahwa semua anggota tim memahami rencana, respon, dan dapat menjalankannya dengan efektif. Kelima, monitoring dan pelaporan. Selalu pantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan pastikan bahwa pengendalian risiko yang diterapkan berfungsi dengan baik. Buat sistem pelaporan yang efektif untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang status
resiko, dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Keenam, edukasi dan pelatihan. Pastikan bahwa semua anggota tim dan pemangku kepentingan memiliki pendanaan yang kuat tentang risiko dan pengendalian risiko. Sediakan pelatihan secara berkala tentang praktik pengelolaan risiko terbaik. Ketujuh, fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM. Perlu fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, termasuk perubahan risiko yang mungkin terjadi. Kedelapan, konsultasi profesional. Pertimbangkan untuk mendapatkan nasihat dari profesional atau konsultan risiko yang berpengalaman, terutama jika risiko yang dihadapi kompleks atau tidak familiar bagi Anda. Materi yang terakhir adalah proses manajemen risiko. Tahap proses manajemen risiko adalah pengambilan yang meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.